Terpuji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam program Nasaret Bersabda. Pada hari ini kita bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Kita senantiasa diberi sehat kuat yang baru dalam pertemuan hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar dari pesan-pesan firman Tuhan, buat hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau yang telah menuntun istirahat malam kami sehingga kami pada pagi ini dibangunkan dalam kuat sehat yang baru. Kami percaya ini waktu yang Tuhan beri atas kami, dan saat ini lewat program Nasaret Bersabda, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami semua sehingga Roh-Mu bekerja atas kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari pesan firman dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ayat 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam kuasa dan kasih-Nya, kita semua dipelihara, dituntun oleh Roh Kudus dalam perjalanan pelayanan, persekutuan dan kesaksian kita, dimanapun kita pergi dan berada. Belajar dari kesaksian firman Tuhan hari ini, maka kita memperhatikan dengan jelas bahwa ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya, Dia dipersiapkan secara totalitas hidupnya untuk pekerjaan yang besar bagi seorang, apakah dia rasul atau dia seorang guru yang dipersiapkan dalam tugas-tugas kerasulan, nabi, dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini, kita mengingat tentang Yohanes Pembaptis, mempunyai waktu khusus tersendiri. Mereka seringkali mengasingkan diri untuk berpuasa, untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan. 40 hari, 40 malam, itu bagian dari waktu untuk mereka mempersiapkan diri bagi hidup mereka untuk pekerjaan yang harus mereka lakukan di masa-masa mendatang. Dalam pembacaan kita dengan jelas bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Kemudian di situ dikatakan bahwa ia tinggal 40 hari lamanya. Di mana? Di padang gurun. Biasanya mereka yang dipersiapkan untuk menjadi seorang rabi, untuk menjadi seorang guru,
untuk menjadi seorang pemimpin spiritual umat Yahudi, maka mereka dipersiapkan secara totalitas hidup mereka untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu target terbesar dari kuasa iblis, dia tahu persis posisi kelemahan hidup manusia. Yang pertama bahwa ketika dia mengetahui Yesus yang kemudian berpuasa 40 hari 40 malam dan dalam keadaan sebagai manusia sama seperti kita, ia juga lapar. Pada waktu itu ketika orang-orang yang berpuasa secara khusus seperti Yesus, mereka masih bisa minum, tetapi untuk makanan apapun tidak. Selama 40 hari, 40 malam, mereka mempersiapkan diri, menguduskan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Kita melihat baik pemimpin-pemimpin spiritual dimanapun, mereka yang olah kanuragan, ilmu apapun yang mereka mungkin bisa kuasai bersama-sama, baik dalam dunia ilmu hitam, di mana-mana mereka punya waktu tertentu untuk berpuasa, untuk memperoleh apakah itu sebagai bentuk kuasa yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan. Namun saudara, dalam puasa Yesus sendiri, dia berpuasa mempersiapkan diri bagi pekerjaan Allah yang dipercayakan. Bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Dia membutuhkan pengorbanan luar biasa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan saat pencobaan inilah iblis melihat bahwa waktu yang tepat, target yang tepat, bahwa Yesus dalam keadaan lapar, sehingga dia menawarkan suatu bentuk tawaran bagi Yesus sendiri. Dia katakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tidak bisa melakukan, mendemonstrasikan kuasanya? Bisa, tetapi bagi Yesus, maka hidup manusia tidak tergantung dari roti. Walaupun benar ada manusia yang keadaan apapun, termasuk dalam situasi yang lapar, dia bisa melakukan apa saja, bisa membunuh orang, bisa merampok dan lain sebagainya saudara. Target apapun dalam kondisi manusia yang lapar, dia ingin untuk memenuhi hasrat hidupnya dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan disitulah iblis tahu bahwa itu target utama yang harus dia katakan, yang harus dia lakukan untuk kemanusiaan Yesus. Pada posisi Yesus yang lapar di situ, maka iblis menyatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Apakah dia tidak tahu bahwa Yesus ada anak Allah? Tahu. Karena apa? Dalam setiap kuasa mujizat penyembuhan roh-roh jahat, selalu mereka melihat dia adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Namun bagi Yesus, Yesus justru mengatakan kepada iblis, ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Jawaban-jawaban Yesus kepada iblis selalu dikatakan ada tertulis. Pesannya apa saudara? Bahwa kita pun sebagai orang percaya, kita harus tetap setia belajar firman Tuhan, harus membaca sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, harus setidaknya menguasai isi firman Tuhan. Kita harus berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Dan dengan demikian pun bagi gereja masa kini, di saat-saat sekarang ini, kita juga butuh waktu, bukan hanya berdoa, tetapi juga berpuasa. Kita ingat tentang puasa Esther selama 3 hari, 3 malam. Kita mengingat juga puasa Daniel 14 hari atau 2 minggu. Dan di hari-hari itu, dalam persiapan satu hal yang sangat bersejarah bagi bangsa Israel, tentang suatu pesan pembantaian yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi di zaman Esther, dan juga bagi Daniel, pesan-pesan firman Tuhan untuk pekerjaan Allah di akhir-akhir zaman. Ada begitu banyak pesan yang disampaikan dalam persiapan spiritual umat Allah sendiri, maupun dari Yesus sendiri, yang mempersiapkan diri untuk pekerjaan besar bagi Allah di masa-masa mendatang. Sehingga Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja,
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi pesan Yesus sangat jelas bahwa hidup manusia dalam keadaan apapun. Mungkin kita tidak ada makanan. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita sulit memperoleh sesuap nasi. Tetapi bagi Yesus bahwa kita hidup bukan dari roti saja. Makanan bukan jaminan kehidupan manusia, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah yang selalu memberi kita kehidupan untuk seterusnya dan selamanya. Bukan berarti manusia tidak butuh roti. Kita diciptakan oleh Allah, kita membutuhkan makanan. Tetapi yang utama bagi pesan Yesus adalah kita harus senantiasa menguasai firman-Nya, hidup bersandar kepada Allah sendiri, sehingga makanan atau roti tidak akan menggoda iman dan keyakinan kita sebagai anak-anak Allah yang diselamatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, pesan yang disampaikan dalam isi firman ini ketika Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 5. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Apa maksudnya dari pesan ini? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka disitulah letak dari kemuliaan Allah dalam diri manusia hancur karena dosa. Sehingga apa? Iblis mengambil alih kuasa yang diberikan, termasuk di dalamnya ketika iblis memperlihatkan kuasa itu. Apa kuasa itu? Kerajaan dunia. Apa kuasa itu? Jabatan. Apa kuasa itu? Materi. Apa kuasa itu? Uang. Apa kuasa itu? Segala sesuatu yang menggoda hidup manusia dalam keyakinan iman dan percaya. Kita tahu bahwa manusia seringkali mengharapkan bekerja dari pagi sampai malam, bukan hanya untuk memperoleh makan minum, tetapi juga untuk memperbaiki hidupnya, bahwa untuk memiliki baik kendaraan, baik rumah, tanah, dan lain sebagainya. Itu tidak salah, saudara. Kita melihat bahwa begitu banyak orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan, ketika jabatan, ketika harta kita sendiri sepertinya mengganti posisi Tuhan. Kita menjadi pelit, sukar membantu mereka yang miskin. Dan ketika kita punya jabatan seringkali kita memandang remeh orang lain, merendahkan orang lain, tidak menghargai Tuhan yang mengaruniakan semuanya. Karena itu ketika iblis menawarkan hal ini kepada Yesus, ayat 8, di situ pun Yesus berkata, ada tertulis. Mengapa Yesus juga berkata dengan ketegasan, ada tertulis? Sebab dalam ayat 7, iblis menawarkan segala kekayaan, kenikmatan dunia. Jika engkau menyembah aku, ayat 7, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Satu hal yang sangat menggoda, bahkan menantang Yesus. Jika engkau menyembah. Ternyata saudara, di mana-mana ketika manusia ingin memenuhi hidup hasratnya, jabatan, kekayaan, ada orang yang jalan pintas. Kemudian mereka mencari orang-orang pintar. Orang-orang yang disebut dengan paranormal, yang sebenarnya abnormal, yang menawarkan segala sesuatu, membawa pesan-pesan khusus, membawa ritual tertentu, dan juga membawa benda-benda keramat tertentu. Mereka sepertinya ingin untuk menyerahkan hidupnya demi untuk kekayaan, demi untuk jabatan, demi untuk memperoleh jodoh, dan sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang hidup, yang dipercayakan Tuhan untuk kerja pelayanan ini, maka Dia tidak pernah akan membiarkan kita dimanapun kita pergi dan berada. Sekali lagi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada ilah, tidak ada Allah dalam tanda petik lain. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa atas hidup kita,
yang bisa melakukan segala hal dalam hidup kita. Tergantung keyakinan, iman, percaya kita kepadanya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa mujizatnya? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Allah sendiri? Sehingga kita tidak tergoda dengan teologi sukses apapun yang menawarkan bahwa orang percaya tidak akan baik melihat, merasakan, atau mengalami penderitaan, atau kesusahan, atau kemiskinan. Tidak, saudara. Dalam Allah sendiri yang bekerja luar biasa. Mengapa Yesus harus dilahirkan dalam komunitas hidup manusia sebagai manusia yang dapat dikategorikan miskin? Apakah dia tidak kaya luar biasa? Apakah dia tidak berkuasa? Disinilah letak kerendahan diri Allah sendiri dalam Yesus. Mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya untuk kemuliaan Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, ketika iblis membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis pun menyampaikan pesan dalam firman ini, juga mengutip ada tertulis, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keyakinan rohani, spiritual kita, seringkali kita bisa tergoda untuk segala sesuatu. Ketika ada orang menawarkan, ini ada racun. Jika engkau adalah anak-anak Allah, atau engkau orang percaya, sekalipun Anda minum racun, Anda tidak akan mati. Satu hikmat yang bodoh jika itu dilakukan dalam demonstrasi tanpa penghatian yang sungguh. Yesus tahu dan juga iblis tahu, benar dia adalah anak Allah sendiri. Dan kemudian dibawa di atas bumbungan bait Allah, menjatuhkan diri seperti ingin bunuh diri, seperti ingin mendemonstrasikan kuasa Allah. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak sembarang baik menyampaikan pesan-pesan tertentu, apalagi mendemonstrasikan kuasa Allah sendiri dan membuat kita tanpa hikmat dan rasio melakukan segala sesuatu. Benar, kata iblis, ada tertulis bahwa Tuhan, Allah sendiri akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang dia. Benar, saudara. Tetapi Yesus tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa pekerjaan Allah sendiri tidak dalam demonstrasi yang sederhana sebagaimana yang mungkin dipahami banyak orang termasuk dalam cobaan iblis seperti itu. Sehingga Yesus berkata dalam ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis kemudian, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tahu tentang Yesus, karena itu dia terus mencobai Yesus untuk mencuri kemuliaan Allah sebagai anak dan putra tunggal Bapa yang penuh kuasa di sorga maupun di bumi. Dan karena itu Yesus tidak tergoda sedikit pun. Kita juga sebagai anak-anak Allah, ketika Yesus sebelum naik ke sorga, pesannya jelas, segala kuasa ada padaku. Karena itu pergilah. Kuasa itu yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus, yang juga diberi kepada anak-anaknya, pada murid-muridnya, pada hamba-hamba Tuhan, kepada orang percaya masa kini. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk senantiasa boleh melihat peluang yang besar bagi pekerjaan Allah. Untuk melakukan mujizat-mujizat Allah sendiri. Kita ingat dan kita juga harus jelas melihat dalam seluruh pemberitaan Injil-Injil, pelayanan Yesus selalu diperhadapkan dengan apa? Pertama, dengan orang-orang sakit secara fisik mereka. Kedua adalah mereka yang dipenuhi dan dikuasai oleh roh-roh jahat. Karena waktu itu banyak orang masih percaya pada kuasa-kuasa lain, termasuk pada masa kini. Ketika ada orang sakit dan kemudian mulai lagi kurang percaya kepada Tuhan, mencari kuasa lain, mencari pertolongan lain, sehingga mengabaikan pesan-pesan firman yang kita ketahui. Jangan saudara, kita mungkin bisa tergoda.
kita mungkin bisa hidup dalam suasana seperti di mana Yesus dicobai. Bagi anak Allah, dalam tuntunan Roh Kudus, dia diberi waktu tertentu bagi Allah sendiri untuk sepertinya dia dibawa. Dikatakan dalam pesan firman ini, dia dibawa. Untuk apa? Dicobai. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali ada dalam suasana seperti itu, saudara. Baik pergumulan, apapun yang kita hadapi. Orang mungkin bahasakan pergumulan yang ringan, sedang atau berat. Namun kita tahu bahwa masa-masa kini, hal yang kita hadapi sungguh luar biasa tantangannya. Dalam keyakinan iman percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kesetiaan. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ingat saudara, bahwa ketika iblis mencobai Yesus, maka dia tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan pekerjaannya untuk terus mencobai ingin menjatuhkan Yesus dalam kerja pelayanan ini, termasuk sampai di Bukit Golgota. Dan karena itu pesan firman dikatakan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus bermohon kepada Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi jangan karena kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Artinya dalam hidup kita saat-saat ini saudara, kita harus melihat bahwa kita harus hidup sama seperti pesan Yesus kepada murid-murid. Doa di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah kamu. Karena apa? Tantangan kita ke depan bukan semakin ringan. Begitu berat sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan dalam konteks dunia masa yang akan datang, yang kita hadapi, termasuk anak-anak kita, termasuk juga dalam kerja pelayanan kita, akan sungguh besar tantangan yang harus kita hadapi setiap waktu, setiap saat. Tetapi kita percaya, kita meyakini dalam pertolongan Tuhan sendiri akan memberi kita kemampuan dan kekuatan untuk seterusnya dan selamanya. Maka marilah kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita senantiasa berdoa sungguh-sungguh. Dan kita punya waktu-waktu khusus untuk berpuasa. Dan kita selalu belajar firman. Sehingga ini akan membekali kita, meneguhkan iman percaya kita sebagai anak-anak Allah yang tidak dapat dibodohi oleh dunia masa kini, yang tidak bisa dapat dibutakan oleh ilah samad ini, tetapi kita menjadi anak pilihan Tuhan, yang dikuduskan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Terpuji nama Tuhan, nantiasa pesan-pesan firman hari ini menjadi berkat dalam tugas kerja pelayanan kita, setiap saat, setiap waktu, dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terpuji nama Tuhan. Shalom.